مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah Villa Nusa Indah 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita Kitabul Jami' yang merupakan bab terakhir dari kitab hukum Bulughul Maram yang isinya adalah berkaitan dengan akhlak dan adab. Baik, kita masuk ke bab silaturahim ya, Pak. Albir wal silaturahim, yaitu kita masuk ke hadis yang ketiga dan melanjutkan ya. Kemarin kalau saya tidak salah pada pertemuan yang lalu baru satu perbuatan yang kita bahas. Saya kembali bacakan dulu hadisnya. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah taala mengharamkan atas kalian. Yang pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Kemarin kita sudah bahas ya Bu ya, Pak ya. Kenapa ibu? Karena inilah ya jasanya daripada ayah lebih banyak, lebih besar dibanding bapak. Kemudian, nah ini yang selanjutnya kita akan bahas. Wa wa'dal banat, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Ya. Kemudian wa man'an wahatin, yaitu menahan atau memberi gitu ya. Man'an itu artinya menahan, dan wahatin artinya menuntut ya. Ini menahan dan menuntut, jadi kebalikannya. Ada orang pandai menuntut haknya tapi tidak memberikan kewajibannya. Kemudian wa kariha lakum qila wa qala, kemudian Allah membenci qila wa qala, katanya-katanya. Ya, kemudian wa kathratas suali, terlalu banyak bertanya atau meminta. Kemudian terakhir wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaih. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza Jalla, ya kemarin kita sudah bahas tentang ukuku atau ukukal ummahat. Sudah bahas ya jamaah. Kenapa ibu? Karena haknya ibu lebih besar dibanding haknya ayah. Kata Nabi, ummuka, apalagi ummuka, siapa lagi ummuka? Baru bapakmu, abika. Baik, kemudian yang kedua ya, yaitu tadi wa'dul banat, mengubur hidup-hidup. Ini kebiasaan orang Arab dulu, Pak. Kalaulah bukan karena Al-Quran yang menceritakan, mungkin kita tidak percaya. Kok ada orang tua ngubur anak perempuan? Anak perempuan, Pak. Pertama, mereka ini perempuan, lemah, Pak. Yang kedua, masih kecil, Pak. Ya, sampai-sampai disebutkan di antara cara mereka mengubur hidup-hidup ada dua, Pak. Pertama, baru lahir langsung dikubur. Yang kedua, dibiarkan dulu sampai besar. Ya. Kemudian di antaranya disebutkan dalam sejarah, mereka menghiasi dulu perempuannya, anaknya. Dia dikasih makan enak-enak. Kemudian dibawa pergi ke padang pasir, Pak. Di tengah padang pasir. Istrinya sampai sedih karena dia tahu anaknya mau dibunuh. Kemudian setelah itu dikubur hidup-hidup sampai anak ini mengatakan, abi, ayah. Dia tetap lihat bagaimana moralitas begitu berada pada titik puncak kerusakan, Pak. Kasih sayang udah nggak ada. Setega-teganya orang, Pak, nggak ada yang mau membunuh anak, Pak. Apalagi anak perempuan. Tapi inilah ya, moralitas berada pada titik nadir yang sangat akut, Pak, pada zaman itu. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan faidal mau'udatu su'ilat. Di antara gambaran di hari kiamat adalah ketika anak-anak perempuan ditanya, ya dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Ya dzambin qutilat. Jadi menunjukkan juga di dalam Al-Quran Allah katakan idza busyira ahduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib.
ketika busyra, diberi kabar gembira, anakmu perempuan, dhalla wajhu muswadda, wajahnya memerah Pak, menghitam karena malu, wa huwa kadhib, dan dia marah gitu. Ya. Jadi membenci anak perempuan adalah diantara tradisi jahiliyah Pak. Kenapa? Perempuan itu bikin anak perempuan Pak nggak bisa cari makan. Yang kedua nggak bisa dibangga-banggakan Pak. Dulu orang Arab Pak, makanya diantara kebanggaan orang Arab adalah berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Ya, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Karena banyaknya, terutama anak laki-laki. Karena kalau banyak anak Pak, banyak kekuatan. Sehingga kalau mereka perang antar suku, anak laki-laki itu akan menjadi pembela. Oh, anak perempuan nggak ada. Oh, dia apa? Cuman dikasih rezeki. Kalau anak laki-laki bisa membantu mengangkat kehormatan orang tuanya, karena anak laki-laki bisa berperang, ya, bisa menjaga keluarganya. Ya, maka ini anggapannya Pak, sehingga mereka, makanya Islam datang jamaah, datang dalam bentuk memuliakan anak perempuan Pak. Ya, maka ada hadis Nabi SAW tentang keutamaan mendidik, menyayangi anak perempuan Pak. Kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi. Siapa yang mendidik dua anak perempuan sampai dewasa, maka ia akan datang dengan di hari kiamat, aku dan dia seperti ini. Ya, juga Nabi SAW dalam banyak hadis Pak, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, ada seorang wanita pernah datang ke tempatku, ya, dia bersama dengan dua anak perempuan. Lalu wanita ini minta sesuatu, ya, tapi aku tidak menemukan sesuatu, kata Aisyah, kecuali hanya ada sebiji kurma, ya. Lalu kemudian fa'ataituha iya fa'akhadhatha faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha syai'an. Dia kurma yang satu Pak dibagi dua, satu setengah untuk ini, setengah untuk ini. Dia tidak makan apa-apa. Ya. Thumma qamat fa kharajat wa ibnataha fadakhala ala an-nabiy fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia pergi, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan, fahaddathu hadithaha, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Setelah mendengar cerita ini, bagaimana wanita ini, ibu ini begitu menyayangi, rela berkorban sampai dia tidak makan Pak. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang diberi Allah Azza wa Jalla ujian berupa anak perempuan dua, ya, di sini disebut dua. Lalu tidak disebutkan berapa, ya, anak-anak perempuan. Lalu ia berbuat baik kepadanya, fa ahsana ilaihinna, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki makannya, beradab dengannya, menyayanginya, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka akan menjadi penghalang atau tabir untuknya dari siksa api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Hadis Bukhari Pak. Aduh, Masya Allah Pak, ini keutamaan anak perempuan. Dan memang mendidik anak perempuan Pak, memang beda ya Pak, ya. Anak perempuan Pak ngambeknya minta ampun, ya tidak Pak? Oh, beda kalau anak laki-laki nggak pernah ngambek. Ya, kalau anak perempuan ngambek berhari-hari Pak. Ya, beda. Salah ngomong dikit, aduh, apalagi kalau ayahnya Pak, ya. Kita salah ngomong, anak saya ada satu perempuan, anak saya 8 Pak. Mau cari anak perempuan susah banget. Anak pertama laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, cari lagi, baru yang keempat perempuan. Ah, tambah lagi ya, 5 laki-laki lagi, 6 laki-laki lagi, 7 terakhir kemarin laki-laki lagi. Pengen anak perempuan Pak, katanya biar ada yang ngerawat kita nanti Pak. Ya, aduh, kalau anak laki-laki dia pergi bawa, kalau anak perempuan ya dia masih bisa perhatiin. Susah ya anak perempuan ini, aduh, ya. Dia di pesantren Pak, kita terlambat sedikit bawa sesuatu Pak, itu ngambek berhari-hari. Ya, suatu ketika saya lupa kalau saya harus menelpon Pak, ya. Ternyata jadwalnya cuma beda 10 menit Pak. Oh, ngambek, nangis saya. Ayah nggak peduli lagi sama saya, ya, katanya. Ya. Berat Pak.
Ya. Namun kalau kita bisa berbuat baik kepadanya Pak, Masya Allah, sitar. Makanya ada kisah seorang ulama di Madinah, Syekh Abdul Razak ya, Bismillah, bahwa dia dulu di Arab Saudi ada orang anaknya perempuan semua. Ya, sampai anak ketujuh hamil istrinya, apa dia bilang? Kalau perempuan lagi Umi, anak menikah lagi ya. Wah, karena pengen cari anak laki-laki. Perempuan acisnya gelisah. Rupanya suatu malam dia bermimpi Pak, dia diadili di akhirat dan dia diputuskan masuk neraka. Masuk pintu pertama, anak pertama perempuan datang menghalangi, ayah. Anak kedua, kan neraka ada berapa pintu Pak? 7 toh. Nah, di pintu kanan masih ada anak ke-6-nya. Pintu ke-7 ketika mau diseret pintu ke-7, dia ingat, saya tidak punya lagi anak perempuan ke-7 ini. Cuma anak perempuan saya 6. Tapi ternyata cuma mimpi, dia terbangun. Alhamdulillah, ternyata cuma mimpi. Tapi setelah itu besok pagi-pagi dia bilang, Umi, mudah-mudahan yang di perut ini anak perempuan lagi katanya. Ini kisah wallahu a'lam ya. Demikian orang Arab Pak ya, karena jangan kalau Arab, kita juga mungkin kalau anak perempuan, anak laki-laki terkadang Masya Allah, kalau sudah bisa diajak Pak, sudah bisa nyupirin kita, sudah bisa disuruh ini, aduh luar biasa Pak ya. Ya, sudah mulai ada yang bisa bantu-bantu kita Pak, bisa disuruh ke sana kemari, udah bisa bawa mobil, udah bisa naik motor, Masya Allah Pak. Ya, kalau anak perempuan Pak, jam 5 sore belum pulang udah gelisah kita Pak, dak-dik-duk, mana nih? Makanya ada yang banyak Ustaz, kenapa nggak buka pesantren khusus akhwat? Ini kan ikhwan saja nih Pak. Saya bilang, aduh, berat ya. Ya, perempuan itu, anak saya di pesantrennya Pak, ada hanya ketukar masalah ember Pak, itu heboh Pak. Embernya ketukar sama temannya, oh lapor sama, iya emberku tadi ini coba lihat. Itu perempuan Pak. Kalau anak laki-laki embernya hilang kemana-mana nggak ada yang masuk, cuek main bola. Kalau anak perempuan salah sedikit bicara Pak, itu ngambeknya berhari-hari. Ya, apalagi ustazahnya perempuan semua juga. Ustazahnya juga tidak lebih, oh ya, salah sedikit omongan dia berat ya. Saya bilang tunggu deh, kalau akhwat perempuan nanti dulu. Tapi lihat Pak, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, maaf Pak, Masya Allah Pak, ini kesempatan kita untuk meraih keutamaan yang sangat agung. Nah, perempuan itu Pak, kalau jadi ibu, jadi pintu surga kita. Jadi istri, kata Nabi, khiyarukum linisa'ihim, sebaik-baik suami, suami yang terbaik buat istrinya. Oh, apalagi jadi anak perempuan, jadi anak Pak, dimuliakan Pak, jadi pintu penghalang kita dari neraka. Jadi saudara perempuan tadi ini, siapa yang memiliki saudara perempuan, maka tadi disebutkan hadisnya Pak ya, terakhir, man ala jariyataini, ya. Jadi apa saja Pak, ya. Jadi bibi juga begitu. Kata Nabi, al khalatu bimanzilatil ummi, atau kama qala, bibi itu seperti ibu. Masya Allah jemaah. Jadi perempuan itu dari sisi manapun mulia dalam agama kita. Maka lihat, dari mereka memandang rendah perempuan, Nabi SAW datang Pak, maka Masya Allah Pak. Dan Allah Ta'ala menguji Nabi dengan 4 perempuan Pak. Zainab, siapa lagi Pak? Ruqayyah, siapa lagi Pak? Ummu Kulsum, siapa lagi Pak? Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna. 4 perempuan semua. Anak laki-laki Nabi SAW kecil-kecil udah meninggal. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW seolah-olah ingin menampakkan kepada orang Arab bahwa anak perempuan pun bukan aib. Ya. Nabi SAW sangat mencintai Fatimah radhiyallahu ta'ala, memuliakannya. Kalau datang disambut di pintu. Ya, begitu cintanya Nabi SAW kepada anak perempuan. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah itu, ya, dan ini apa namanya, bertentangan dengan anggapan non muslim, menganggap kita ini mengekang perempuan Pak. Padahal Masya Allah Pak, kalau kita lihat ajaran Islam sangat memuliakan perempuan, ya, sangat diagungkan. Jadi ibu, pintu surga di situ. Jadi istri Pak, pintu surga kita sebagai suami. Kalau kau baik sama suami istrimu, berarti kamu laki-laki terbaik di muka bumi ini, kata Nabi SAW. Khiyarukum linisa'ihim. Ya. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita berbuat baik kepada mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kita disuruh kalau ada kekurangannya suruh sabar Pak. Oke, kalau ada kekurangan istrimu sabar. Ya. Kayaknya laki-laki sabar semua di sini Pak ya. Buktinya nggak bisa poligami semua. Baik jamaah, sama Pak kita semua. Baik.
Selanjutnya jemaah, dan ini Bapak Ibu sikap menentang takdir kalau tidak mau anak perempuan, ya, seolah-olah dia bentuk protes. Kenapa harus perempuan lah? Memang kita yang, bukankah perempuan itu seperti sawah? Ya, siapa yang menanam sawahnya Pak? Laki-laki. Ya, maka kalau anak perempuan ya mungkin kita bibitnya dari kita kali, atau bagaimana? Ya, jangan salahkan mereka, tidak bisa. Nah, seolah-olah ini protes kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah taala katakan, ya, yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ada orang yang dikasih anak laki-laki dan ada orang yang dikasih anak perempuan. Au yuzawwijum dzukranan wa inatha. Ada orang yang dua-duanya dikasih. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menghendaki ada orang tidak punya anak, Pak. Mandul. Di sini Allah katakan yahabu. Yahabu artinya Allah yang menganugerahkan. Kayak anak itu anugerah, Pak. Ya. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah taala Bapak Ibu mendahulukan anak perempuan. Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dzukur. Di sini Allah taala mendahulukan anak perempuan dulu, Pak. Ya. Kenapa? Sebagai tasyrif, bentuk pemuliaan kepada anak perempuan. Kemudian yang kedua, untuk mencela orang-orang jahili yang mereka merendahkan derajat anak-anak perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah, jadi ingat ya Pak ya, anak perempuan itu ujian bagi kita, Pak. Ujian bagi kita. Baik, ketiga, yang dilarang oleh Nabi, Allah Ta'ala Nabi katakan innallaha harrama, Allah mengharamkan apa? Man'an wahatin, menahan dan meminta. Kata para syurrahul hadis, makna man'an di sini menahan sesuatu yang memang harus dikeluarkan. Berarti zakat, Pak. Ya. Zakat ini haknya walisa wa fi amwalim haqqun lis-sa'ili wal ma'ruf. Di harta mereka ada haknya orang, Pak. Haknya orang, makanya Allah perintahkan ambil, khudz, ambil itu harta zakatnya, karena bukan punya kita, Pak. Ya, itu miliknya orang-orang yang miskin, ada haknya di situ. Maka orang yang menahan, ini termasuk yang menahan haknya orang yang wajib dinafkahi, Pak, seperti istri, anak, Pak, nggak dikasih-kasih dia. Ada model-model orang seperti ini, Pak, pelitnya minta ampun. Nah, dia menahan haknya istri. Sebaik-baik nafkah, kata Nabi, adalah nafkah kepada istri, nafkah kepada keluarga, sebaik-baik uang maksudnya, sebaik-baik dinar. Ada macam-macam dinar, Pak. Dinar untuk masjid, dinar untuk anak yatim, dinar untuk pesantren, dinar untuk keluarga, Pak. Yang terbaik kata Nabi, a'zamuha darajah, a'zamuha ajran, ya. Yang paling besar pahalanya adalah uang yang untuk nafkah untuk keluarga. Menafkahi anak sekolah, Pak, menafkahi mereka, membelikan pakaiannya, ini sebaik-baik pengeluaran harta. Kata Nabi, a'zamu ajran. Tidaklah kita memberi minum makan anak-anak kita, Pak, atau keluarga kita, kecuali kita dinilai satu pahala sedekah di situ. Illa ujirta, kata Nabi, kecuali kau diberi pahala atas nafkah itu. Ya, maka Bapak ya, jangan pelit-pelit kalau menafkahi harta anak-anak kita, istri kita, karena itu ada pahala di situ. Kemudian juga diantaranya ikhwan, menahan haknya orang yang bekerja untuk kita. Ini antaranya, jangan tahan-tahan gajinya orang. Ya, sudah waktunya digaji, tidak digaji. Pembantu nggak dikasih gaji. Ya, ini semua tidak boleh. Man'an, menahan hak yang harus dikeluarkan haknya. Ya. Kemudian wahatin, nah ini wahatin ini meminta. Ya. Hak orang lain tidak diberikan, sementara dia menuntut haknya, bahkan sampai menuntut perkara-perkara yang bukan haknya. Nah, ini kebalikannya tadi. Menahan haknya orang, kalau ini terlalu sering, terlalu banyak menuntut, Pak. Ada banyak orang model kayak gini, Pak. Menuntut tapi lupa bahwasanya dia punya tanggung jawab dan kewajiban yang dia tidak tunaikan. Ya.
Kalau sudah gajian Pak, wah luar biasa. Terlambat setengah jam, 1 jam, langsung grup, ini kok gaji belum masuk ya, 10. Di kantor banyakkan main HP. Ya. Ya, nah ini yang disebut dengan mutaffifin, orang yang curang. Ya, disebutkan dalam itu ya apa, wailul lil mutaffifin, wailul mutaffifin, apa ayatnya? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia jadi pembeli, dia minta disempurnakan takarannya. Pandai menuntut haknya. Pas kurang ini, coba timbang lagi deh katanya. Nah itu kurang kan, coba tambahin dong. Nah ini. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang posisi penjual, dia kurangi takaran orang. Ini memang sepertinya konteksnya penjual dan pedagang, Pak. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini untuk semua apapun bidang yang ada hak dan kewajibannya. Suami istri, Pak, juga begitu. Ada orang model suami yang hanya menuntut haknya ditunaikan oleh istrinya, tapi lupa dia kewajiban kepada istrinya. Sebaliknya juga ada istri yang hanya minta model, mana hak saya, kok saya nggak dikasih nafkah, tapi boro-boro Pak, pernah dikasih sarapan suaminya. Nah ini model-model seperti ini. Ketika dia bekerja begitu juga, dia hanya minta haknya mana saya, tapi ketika kewajibannya kepada yang memberi kerja tidak ditunaikan dengan baik. Disuruh ngajar Pak, terlambat, ngajar asal-asalan. Tapi kalau gajian paling duluan protes kalau ini sedikit. Ini tidak benar. Ya ini termasuk hatin. Ya. Ya. Oleh karenanya jamaah, jangan kita hanya pandai menuntut hak, ya, tapi tidak pandai memenuhi kewajiban. Itu sebabnya iyyaka na'budu didahulukan baru iyyaka nasta'in. Taib, yang keempat Pak, kita lanjut. Adalah yang dibenci Allah adalah perbuatan wa karihalakum qila wa qala, katanya. Jadi menyebarkan suatu berita hanya berlandaskan dugaan. Apa itu? Ada hadisnya Nabi mengatakan bi'sa matiyatir rajuli za'amu, ya kalau tidak salah ya. Oh kama qala, kata Nabi SAW, seburuk-buruk tunggangan seseorang laki-laki adalah perkataan katanya, menurut sangkaannya. Katanya sih begitu Pak, gitu. Apalagi kita sekarang jamaah berada di suatu era yang ledakan informasi itu dahsyat sekali Pak. Bahwa Pak, kelihatannya kita seumuran nih Pak ya. Katanya begini, kita ini generasi yang kelahiran tahun 40-an sampai tahun 70-an, limited edition. Kenapa Pak? Kita ini menyaksikan perubahan kehidupan, pola kehidupan begitu drastis Pak. Contohnya Pak, kita dulu mengalami lampu yang, saya masih kecil Pak, waktu kalau jam 5 maghrib tuh gini, lampu apa? Petromax Pak. Saya sempat mengalami Pak. Lalu kemudian mengalami listrik tapi hanya malam, siang padam. Nah, terus menerus sampai lampu bola yang paling canggih sekarang Pak, LED apa? Lah itu yang paling canggih. Kita menyaksikan lompatan perubahan teknologi yang begitu dahsyat Pak. Dari ketik yang tak yang ya, sampai sekarang yang laptop layar sentuh Pak sekarang kita. Itu luar biasa Pak. Apalagi media sosial Pak, medsos ini. Dulu kita Pak generasi yang janjian di tempat mainan tanpa ada janjian, tapi bisa kumpul. Nah sekarang kita bisa menyaksikan bagaimana orang bisa berhahi-hahihi di Facebook dan reuni di WhatsApp. Nah ini luar biasa jemaah. Ledakan sistem teknologi sosial, media sosial begitu dahsyat. Dan ini memudahkan orang untuk ini melakukan ini. Qila wa qala. Share, ahli share Pak. Sesuatu yang belum jelas kebenarannya share, komen ini, komen itu. Apa yang dimaksud dengan viral sekarang Pak? Viral. Ya, sesuatu yang viral tuh. Wow, ini sudut pandang netizen kan beda. Dulu waktu saya kemarin ada orang satpam yang di videoin sedang mukul anjing Pak ya. Wah, itu sampai dipecat Pak. Ini satpam tidak mau anjing. Ternyata Pak, ada sebelumnya ada CCTV, anjing ini salah Pak, dia hampir menggigit atau memakan anak kucing. Nah standar SOP-nya itu harus dipukul. Ini biasa katanya. Terlanjur sudah dipecat Pak. Orang sudah komentar, ini satpam apa ini coba.
Nah, sesuatu yang belum jelas sekarang ini Pak, kita nggak jelas sih sumber-sumbernya, apalagi sekarang kita nggak jelas. Makanya ada suatu ayat yang memberikan kita suatu kaidah dalam menerima informasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahal. Ayat ini Pak, ada lambi pernah kalau nggak salah dari Bani Mustalik masuk Islam. Lalu dia bilang, apa kau jadi zakat? Oke, ya Rasulullah, kirim orang yang bisa mengambil zakat kami nanti ya. Oke. Lalu Nabi utus tuh. Nah, laki-laki ini Pak takut di jalan Pak. Ya. Lalu dia pulang, dia bilang, ya Rasulullah, saya mau dibunuh sama mereka. Oh. Yang tadi kaum ini nunggu-nunggu, kok nggak ada utusan Nabi? Ini bukan kebiasaan Nabi berdosa. Kok katanya mau ngirim? Akhirnya Pak, dia samperin ke Madinah. Ketemulah utusan Nabi yang ingin mengecek ini. Katanya kau mau membunuh? Enggak, belum pernah datang kami. Akhirnya dicek, wah ini yang salah yang tadi ini. Hampir orang bunuh-bunuhan gara-gara, makanya Allah katakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyanu, dalam riwayat lain namanya fatathabbatu. Pak, sekarang begitulah Pak, kita ini instan, berita ini. Dulu Pak, saya masih ingat Pak, kita dulu hanya dunia dalam berita yang jadi ini kita. Dan favorit RRI Pak ya. Ya RRI itu aduh. Ya kalau sudah dunia dalam berita itu berita. Sekarang Pak, aduh. Ya, dalam sekian detik semua bisa kita tahu. Nah, karena itu jamaah diperlukan kewaspadaan, kehati-hatian sebelum kita menyebarkan berita yang datang kepada kita. Nah, ya, setelah di cross check ada anggota grup, Afwan ini berita dari mana ya? Nggak tahu ya, saya juga kopas dari grup sebelah. Aduh. Ya. Apalagi kalau itu menyangkut agama Pak, menyangkut hal-hal yang berifatnya agama. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara yang sangat yang dibenci dalam agama kita adalah berkata tanpa ilmu. Berkata dalam agama tanpa ilmu. Ya. Nah, ini kata Nabi SAW, kafa bil mar'i dzamban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kata Nabi, cukuplah seorang dianggap berdosa menyampaikan semua yang didengar. Itu udah dosa Pak. Kenapa? Yang kita dengar ini pasti ada kekurangannya Pak. Mungkin ada tambah-tambahannya, ada satunya dikit Pak. Tidak boleh kita. Nah, makanya jemaah, tidak boleh diantaranya Pak, tidak boleh memforward WA yang sifatnya pribadi kepada grup. Nah, boleh Pak, kecuali dengan izin. Banyak ada viral Pak, ada ustadz memberitahu bahwasanya dia tidak bisa ceramah. Ya. Oleh pengurus masjid yang menghubungi ustadz di forward. Nah, kalimat japrian itu mungkin kan, kalau japri itu kan beda kalau yang untuk umum Pak ya. Akhirnya jamaah yang, wah kok ustadznya ngomong begini ya katanya, padahal konteksnya beda. Akhirnya ustadz ini curhat, waduh nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak, termasuk forward Pak ya, dikit forward. Termasuk Pak menspeaker perteleponan pribadi kepada orang yang dia tidak ada telepon. Oh iya, terus gimana? Tidak boleh Pak. Ini khianat Pak. Ya, ini khianat. Ini banyak orang seperti al-majalisu amanah. Ini tidak boleh menukil sesuatu. Ya, orang nggak redha dengan itu. Ya, bisa jadi ada pembicaraan yang hanya untuk kita Pak, tapi setelah kita share ya itulah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati kita Pak. Bapak Nabi SAW melihat ada orang di alam barzah Pak, dirobek di sini. Kata Nabi, malaikat Jibril, apa itu? Itulah orang yang suka menyebarkan berita dusta dan dusta yang tersebar. Ya, sampai tengkuknya. Ya. Maka Nabi mengatakan, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruk tunggangan seseorang adalah perkataan katanya, ya, dugaannya, begitu. Ya, maksudnya seorang menukil berita namun tidak jelas sumbernya. Ya, makanya jamaah, Allahu Akbar Pak. Agama kita ini memiliki ilmu yang tidak dimiliki agama apapun, yaitu ilmu sanad. Ini menjadi kekhususan umat ini katanya Pak. Apa yang datang dari Nabi Pak terjaga sampai kita nih. Sholat Isya, sholat Maghrib kita masih sama seperti sholatnya Nabi, karena adanya penukilan berita yang sangat-sangat terjaga Pak. Pak, hadis itu jatuh pertama dari sisi perawinya.
Dan kedua, dari sisi bersambungnya sanadnya. Dari sisi perawi Pak ada dua, keadilannya, ketakwaannya. Yang kedua hafalannya Pak. Jadi kalau ada orang yang rajin ke masjid Pak, soleh, tapi tertuduh sering lupa Pak, jatuh. Makanya itu namanya hadis dhaif. Ya, ketika ada cacat pada perawi Pak ini. Coba bayangkan jamaah. Belum lagi dari sisi bersambungnya sanad. Oh, ada yang namanya mursal dari tabi ini, ada yang munqati, ada macam-macam Pak. Nah, ilmiah banget agama ini Pak. Makanya kita kalau menyampaikan sesuatu pun harus ada sandarannya Pak. Sekarang ini kita banyak dicekoki banyak kisah-kisah dongeng Pak. Kita bukan Ahlus Sunnah menetapkan adanya karomah Pak. Ada karomah para wali, kita mengakui itu Pak. Tapi harusnya kita sampaikan yang betul-betul ada sanadnya Pak. Kenapa enggak karomahnya para sahabat, kisah-kisah para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam? Tapi ini ada gurunya bisa begini, ada yang bisa katanya bisa memadamkan api neraka katanya. Waduh. Iya. Di hari kiamat Pak, kalau menurut hadis sahih semua nabi enggak ada yang di padang mahsyar. Nabi Adam diam, enggak mau, izhabu ila ghairi. Pergi cari orang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua nabi-nabi terbaik semuanya takut sama Allah. Ini katanya bisa padami api neraka. Allahul musta'an. Dari mana sanadnya? Jadi Pak, kekhususan agama ini ilmiah dari situ Pak, dijaga oleh Allah Subhanahu. Hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari, Imam Muslim Pak, itu Masya Allah melalui penelusuran ilmiah yang sangat. Dari sisi perawinya, orang-orang yang mulai dari di atas Imam Bukhari, dari terus sampai ke akhir sanad, yaitu para sahabat. Ya, diteliti semua itu Pak. Ada yang majhul, ada yang nggak dikenal, jatuh itu Pak hadis itu. Walaupun mungkin dari sisi matan benar ya, tapi kalau dari sisi, nah maka jamaah, tradisi kaum muslimin adalah tradisi ilmiah, mengecek, check and recheck sebelum dia ya mengambil suatu berita. Apalagi yang menyangkut keselamatan dunia akhirat kita Pak. Ya, keselamatan dunia akhirat ya agama. Kita kalau masalah keselamatan dunia siapa, kita hati-hati Pak. Ada yang mengatakan Pak kalau mau sembuh pakai obat ini, wah siapa ini? Apalagi kalau mau selamat dunia akhirat, wah tentu kita harus betul-betul sumbernya benar nggak ini? Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Baik, terakhir kelima ya, ada 6. Yaitu kasratus soal, terlalu banyak bersoal. Ada dua maknanya. Pertama, terlalu banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, banyak minta, dikit-dikit minta kepada orang. Terlalu banyak bertanya, Pak. Banyak bertanya tapi kebaikan bagus. Syifaul ayyi as-su'al, kata Nabi, obat kebodohan adalah bertanya. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu kalau kau tidak tahu. Namun yang dimaksud di sini adalah pertanyaan yang lebih ke iseng dan tidak ada manfaatnya. Ustaz, kalau kita nanti di bulan, kapan sholat duhurnya? Kan malam terus. Ya, ini. Apalagi pertanyaan tidak ada manfaatnya Pak. Ustaz, apa hukumnya makan daging dinosaurus? Nah ini apa coba itu? Ustaz, nanti kalau Ka'bah terbang, terus kita menghadap kiblatnya kemana? Ini nggak ada manfaatnya. Terlalu banyak bertanya membuat hati keras. Bagaimana Bani Israel dulu? Dikit-dikit bertanya. Makanya dulu para sahabat ketika tinggal di Madinah Pak, aib bagi mereka banyak bertanya. Makanya mereka senang kalau ada orang Arab Badui datang bertanya, ya Rasulullah akhbirni, dullani. Mereka senang Pak. Kenapa? Karena mereka malu, mereka ada aib kalau banyak bertanya. Mereka sami'na wa ata'na. Kalau bertanya untuk mencari tahu ilmu boleh Pak. Tapi kalau terlalu bertanya hal-hal yang tidak penting, ini tidak boleh. Kasratus soal. Ya. Ya. Yang kedua, makna kasratus soal adalah terlalu banyak meminta. Belum bisa Pak ya. Yang ini Pak, dilarang Pak. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah yawmal qiyamah wa laysa bi wajhi mus'atul ham. Senantiasa orang sering meminta-minta, nanti di hari kiamat Allah akan datangkan dia tidak ada sepotong daging di wajahnya. Al jaza'u min jinsil amal. Di dunia dia tidak punya rasa malu. Nah, maka jemaah, kata Nabi SAW, kalau kau ingin dicintai manusia, putus asalah pada apa yang ada di tangannya.
Ada seorang bertanya, Rasulullah, bagaimana agar bisa dicintai manusia, dicintai Allah? Kata Nabi SAW, izhad bid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dunia, Allah mencintaimu. Dan putus asalah, zuhudlah pada apa yang di tangan manusia. Makanya dulu para sahabat, Pak, Masya Allah, Pak, kalau di atas dia lagi naik onta, ada barangnya jatuh, nggak pernah minta tolong, Pak, tolong ambil, nggak. Minta kepada Allah, jamaah, itu agar kita bergantung kepada Allah. Sering minta kepada makhluk membuat kita hina. Yang kedua, hati kita condong kepada, makanya ada 70.000. Nabi mengatakan, umatku masuk surga tanpa hisab. Di antaranya, Pak, tidak pernah minta ruqyah. Padahal minta ruqyah boleh, Pak. Tidak pernah berobat dengan kai itu besi panas, pengobatan yang paling mujarab di zaman itu, Pak. Kenapa mereka tidak mau itu? Karena mereka khawatir hatinya bergantung kepada alat dan sebab itu. Padahal boleh, Pak. Nah, maka terlalu sering meminta ini bahaya, Pak. Jangan dikit-dikit minta. Cepet dulu ya, pinjam 100 ya. Ini ya, orang dibenci orang kayak gini, Pak. Ya, di dalam Islam, Pak, kita, kata Nabi, tangan di atas, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Kemudian yang keenam, terakhir jamaah, adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Harta ini, Pak, milik Allah Azza Jalla. Di antara bukti bahwasanya ini milik Allah, Pak, kalau kita meninggal, Pak, bukan kita yang berhak ngatur itu harta. Sebelum meninggal, nanti harta saya, Pak, dibagi ya, ini di sini, ini di sini. No. Ketika Anda meninggal, Pak, harta itu milik Allah. Allah yang ngatur. Pembagian waris faridatun minallah, ini ketetapan Allah, nggak boleh ada yang ngatur-ngatur manusia. 1/6 untuk ini, 1/4 ini, ya Allah yang ngatur, Pak, sampai detail itu, sampai qat'i, 1/6, 1/8, 2/3. Berarti harta ini bukan punya kita, Pak, punya Allah Azza Jalla. Kenapa? Setelah kita meninggal, kita nggak punya akses dan hak untuk ngatur. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan sedikit setelah azan berikut ini, Pak, ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Al-Hidayah Channel. Silakan muazin. Mohon diingatkan, Pak, kalau sudah waktu qomat, Pak, ya. Di mana kita lihat waktu qomatnya, Pak? Oh, ini ya, 9 menit. Baik, jemaah dirahmati Allah, kami selesaikan sedikit. Setelah itu kalau ada pertanyaan kita. Wa idha'atul mal, yakni tadi harta, Pak. Bagaimanapun harta ini, jemaah, ya, suatu penting ya, Pak, ya. Sangat penting bagi kita. Namun ternyata jemaah, harta inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hari kiamat nanti. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah dibiarkan kaki kita bergerak di hari kiamat kecuali diminta pertanggungjawaban dari 4 perkara. Sering kita dengar di sini, tapi yang diantaranya adalah an malihi, tentang hartanya. Ada 2 poin pertanyaan. Kalau yang lain tentang umur, tentang anggota badan, tentang ilmu, hanya 1 pertanyaan. Tapi kalau untuk harta, Pak, ada 2 pertanyaan. Menunjukkan pentingnya harta ini, Pak. Dari mana dan untuk apa? Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Nah, yang dimaksud hadis ini adalah yang kedua ini. Untuk apa? Kita lolos dari mananya, Pak? Harta kita halal semua, Masya Allah, alhamdulillah, Pak. Tapi jangan gembira dulu, Pak. Ditanyakan adalah, kau gunakan apa itu harta? Nah, makanya diantara yang dibenci adalah menyia-nyiakan harta. Di antaranya, Pak, maknanya adalah menyia-nyiakan harta dengan cara memakainya untuk yang haram, Pak. Ya, dipakai judi online sekarang ini lagi luar biasa, Pak. Ada teman kerja di pengadilan, Pak. Sekarang ini meningkat drastis, Pak, orang cerai, Pak. Di antaranya, Pak, gara-gara judol, Pak. Banyak ini keluarga, judi online ini luar biasa dahsyat. Ya, dipakai untuk berzina. Ya, dipakai untuk yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Dibelikan sesuatu perkara yang perkara ini haram. Dibelikan rok. Ya, jangan dibahas ya. Ya. Dibelikan hal yang bisa membahayakan dirinya, Pak. Ya. Nah, ini haram, disia-siakan, Pak. Betul uang Bapak, Pak. Tapi kalau dibelikan, misalnya tadi kalau kita anggap rokok lah, Pak, ya. Ya, oke, uang-uang saya, Pak. Betul uang-uangmu, tapi Allah kan bertanggung jawab, enggak?
Ya, ini benar nggak nih, bermanfaat gak nih rokok ini? Kalau Bapak bisa pertanggungjawabkan, silahkan merokok terus. Kira-kira nanti di hari kiamat Pak, Allah tanya, mengapa kau sia-siakan uang untuk kau pakai rokok? Bapak siap nggak pertanyaan itu? Kalau siap, silahkan rokok terus. Ya. Kalau belum Pak, tolong berhenti. Ya. Ditanya kita Pak. Nah, yang kedua Pak, kalau ini jelas Pak ya. Yang kedua, tidak dijaga harta Pak. Ada orang senang menumpuk harta Pak. Allahu Akbar. Ya, harta-harta sampai apa, sepatu ini, sepatu itu semua Pak, raket apa, pembulu tangkis sampai masih bagus beli lagi 3-4 raket yang jarang-jarang dipakai. Nah, ini juga ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ada orang jemaah Masya Allah Pak punya ya, mengumpulkan hobi mobil. Saya ada ustaz pernah cerita, dia pergi suatu ceramah di suatu tempat Pak, orang kaya raya Pak. Itu mobilnya sampai puluhan Pak. Dia kalau mau keluar katanya disesuaikan dengan warna sepatu. Kalau saya mau coba cari mobil yang warnanya sama sepatu saya, Masya Allah Pak. Ini di hari kiamat ditanya semua Pak. Kita katakan Pak, boleh kita ya, asal kita sudah memberi haknya orang yatim, kita keluarkan zakatnya, dan memang dibutuhkan, mungkin dia seorang pengusaha yang memang butuh, silakan, boleh-boleh saja. Tapi kira-kira di hari kiamat kita bisa tak pertanggungjawabkan semua yang kita beli itu? Ya, nah, ya, gemar mengumpulkan barang tapi tidak pernah dipakai Pak. Lalu ditumpuk sampai rusak baru dikasih orang Pak. Udah mau rusak, coba barangnya nggak dipakai, kasih orang deh, dia nggak dipakai Pak. Nah, ini yang termasuk idha'atul mal, termasuk menyia-nyiakan harta. Ya. Ya, atau mungkin juga Pak membuang harta yang masih bisa dipakai. Nah, ini banyak orang Pak yang ya, karena tidak perlu lagi dia buang. Ini masuk tabdzir. Nah, termasuk Pak mengadakan pesta ini, pesta itu. Kalau kita lihat Pak, banyak. Kalau kita lihat, kalau diundang pesta Pak ya, banyak makanan dibuang orang Pak. Masih banyak, kadang-kadang saya lihat ada ayam masih utuh ada di bawah, dibuang Pak. Sementara di luar sana ada orang Pak makannya sudah. Sekarang ini Pak, saya banyak baca berita, sekarang ini ekonomi kita luar biasa. Peningkatan pengangguran 1000% sekarang Pak, ekonomi kita, dan ada akan banyak, waduh luar biasa Pak. Ya, pengangguran meledak, sulit cari kerja. Ya, tapi di satu sisi banyak orang yang hidupnya bermegah-megah dan flexing ini, flexing itu. Ya, ini akan ditanya, summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Sebagian ulama katakan air minum yang kita minum itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya air minum ini. Baik jemaah, kemudian tentu kita diperintahkan untuk ya menggunakan harta ini untuk kebaikan Pak. Maka Nabi SAW mengatakan inna ni'ma malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baik harta di tangan orang soleh. Sekarang ini jemaah Masya Allah, banyak ladang-ladang kebaikan yang menanti kita Pak. Saya lihat tadi ada di depan, ada saudara-saudara kita di Palestina Pak. Saya, kalau saya tidak salah, saya mungkin 7 atau 8 kali ke Palestina. Dan selalu kalau saya ke sana, saya selalu ke rumah sakit Pak, cari orang-orang Palestina yang sakit. Waktu kemarin bulan Desember tahun lalu, ketika perang, puncak perang, tiba-tiba ada apa itu, sengketa apa, jeda perang, apa namanya itu Pak? Ya, gencatan senjata. Nah, kita bisa masuk tuh Pak. Saya masuk, akhirnya kita ke rumah sakit cari korban. Ternyata ada beberapa dari Gaza diselundupkan keluarganya masuk rumah sakitnya. Nah, kita beri. Kesian memang jemaah. Apalagi sekarang mereka ini bukan lagi perang, bukan lagi senjata yang mereka, tapi sekarang ini kelaparan Pak. Jadi laknatullah alaihim, orang-orang Zionis sekarang Pak, dia blokade sehingga mereka mati kelaparan. Ini lebih dahsyat ini. Nah, ini butuh bantuan kita. Harta inilah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Nah, karenanya jemaah dirahmati Allah Azza Jalla, ya, Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk membagi kambing yang dia sembelih. Nah, setelah itu Aisyah pulang membawa pundaknya. Ya, Nabi katakan, "Ma baqiya ya Aisyah?" Apa yang tersisa? Kata Aisyah, "Ma baqiya illa katifu." Tidak ada yang tersisa kecuali pundaknya ya Rasul. Kata Nabi, "Tidak, semuanya tersisa kecuali itu." Nabi ingin mengatakan kepada kita bahwasanya justru yang kita sedekahkanlah itu yang tersisa di hari kiamat.
Itu yang punya kita. Adapun yang kau bawa Aisyah, kita makan, selesai. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita betul-betul memperhatikan masalah harta ini. Ya, masih banyak saudara-saudara kita Pak, pakaian-pakaian bekas masih banyak yang membutuhkan, ya, terutama ya ibu-ibu biasanya Pak ya. Masih ada, ini beli lagi. Tasnya sampai 10 Pak, tasnya sampai 20 Pak. Nah, ini termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan jarang dipakai Pak. Tapi selalu mengeluh, kamu tuh Mas nggak pernah beliin saya pakaian. Lah, itu dibuka pakaiannya banyak berkabraknya. Ini termasuk idha'atul mal. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan hadis kita. Ada 6 perkara yang dibenci oleh Allah dan Allah haramkannya. Apa yang pertama tadi Pak? Pertama adalah durhaka kepada ibu. Kemudian yang kedua adalah wa wa'dal banat, yakni mengubur anak perempuan. Kemudian wa man'an wahatin, dan juga apalagi sekarang Pak, saya baru dengar Pak, sekarang Eropa itu kekurangan penduduk Pak. Masya Allah Pak, sebagian negara malah mulai khawatir kehilangan generasi Pak, karena mereka nggak mau punya anak Pak, sehingga hilang tuh generasi. Diperkirakan 20 tahun yang akan datang katanya di Inggris kaum muslimin sudah 50%. Makanya sekarang ada ada sentimen imigran Pak, lagi kacau khusus. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita muslim di sana. Ternyata ada seorang, ternyata bukan Islam Pak, membunuh apa gitu ya, dikira orang Islam, ternyata bukan orang Islam. Tapi udah mereka bikin, lihat ya, ada bagian di London itu Pak, kayak orang tinggal di negeri Islam, pakai cadar, pakai ini, banyak orang-orang Islam di situ berjenggotan. Ternyata di London Pak. Nah, oleh karena itu jamaah kita disuruh berbanyak anak. Kata Nabi, nikahilah wanita yang rahimnya subur. Nikahilah al-walud wal-wadud. Fa inni mukatsirum bikumul umma yaumal qiyamah. Aku akan bangga dengan kalian di hari kiamat karena banyaknya anak-anakmu. Maka di antara hikmah kita memperbanyak anak Pak ini tadi. Jangan dikubur hidup-hidup seperti ini. Dulu kita ada program apa dulu Pak? Pemerintah Indonesia dulu. KB Pak ya. Alhamdulillah udah enggak ada Pak ya. Udah enggak ada Pak ya. Makanya Bapak rata-rata tahun 80 anaknya cuma 2. Sekarang alhamdulillah Pak, banyak-banyak anak-anak orang sekarang. Saya 8. Bapak mungkin lebih dari saya. Iya. Ya, kemudian wa kariha lakum qila wa qila, hati-hati Pak, informasi terlalu banyak di handphone kita ini, informasi semuanya. Sebelum men-share, sebelum kita pastikan benar enggak informasi, terutama masalah agama Pak. Kemudian kasratus soal, banyak bertanya, banyak meminta, dan juga menyia-nyiakan harta. Ini yang dapat kami sampaikan Pak, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.